Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita pada petang hari ini kita masih dilimpahi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat berupa fisik kita maupun non fisik, materi maupun non materi, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh rahmat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada petang hari ini insya Allah materi yang saya sampaikan ringan saja. Mungkin lebih banyak cerita dongeng karena berkaitan dengan sejarah. Sejarah hanya saja pemicunya sebenarnya kejadian baru-baru ini. Alkisah ada pertanyaan yang menggelitik yang sempat disampaikan ke kami, saya ya, atau orang-orang di sekitar kita pasti ya. Pertanyaannya sama, sudah divaksin atau belum? Nah, memang pertanyaan itu mengapa kok menggelitik ya? Pertanyaan itu sebenarnya simpel ya, sederhana, menanyakan ke kita apakah kita sudah divaksin, ya kan begitu. Dan vaksin itu sudah lama Pak ya, sudah sejak Maret ya saya mengikuti, maksudnya kita sudah dibuka ya vaksin pertama, karena saya mengantarkan ibu saya sendiri ya di Lantamal untuk vaksin pertama, terus juga vaksin yang kedua di sana. Nah, cuma kesini ternyata pertanyaan ini bisa dijawab ya dengan berbagai jawaban ya. Bukan sekedar sudah atau belum ya. Sudah vaksin pertama atau sudah vaksin kedua, tapi bisa macam-macam. Ada yang menjawab vaksin pertama itu ya, vaksin kedua beda ya. Kemudian ada yang menjawab sudah ya, lengkap ya, ada sertifikatnya keluar ya. Kemudian bahkan sertifikatnya sampai ada yang bocor Pak ya, maksudnya bukan bocor ya, bisa dicek sendiri oleh kita. Misalkan kita mau ngecek apakah Bapak itu sudah vaksin atau belum ya, kita bisa mengecek ya. Bisa mengecek di situsnya langsung, bisa di website ya. Kemudian ada yang menjawab belum, enggak cocok ya. Dengar-dengar vaksin itu enggak bisa dipakai untuk ke luar negeri ya, mulai jawaban itu aneh-aneh Pak ya. Belum ya, karena vaksin itu tidak diterima di luar negeri, jadi di luar negeri nanti vaksin lagi ya kan. Belum karena enggak bisa dipakai untuk umroh, ada yang seperti itu Pak ya, ditolak ya oleh pihak Saudi Arabia ya. Memang yang jawaban yang banyak itu yang belum Pak ya, artinya memang ya karena kita 270 juta ya, paling enggak ya anak-anaknya kan 200 jutaan begitu ya.
yang dewasa yang siap. Dan itu vaksinnya juga yang masuk ke Indonesia cuma berapa juta begitu ya. Kemudian percepatannya juga tidak masif ya, terutama di awal-awal itu, di mana negara lain sudah hampir 65%, 75% warganya, kita masih 15% ya. Jawaban berikutnya belum, nunggu vaksin Nusantara. Nah ini, sebelum itu, waduh ini ya, urutannya nggak benar. Sebelum saya nunggu vaksin yang agak keren ya, yang agak diterima di luar negeri, vaksin AstraZeneca ya, vaksin Moderna, terus vaksin dari Johnson & Johnson, nah begitulah ya, agak meningkat begitu kan. Tapi kemudian ternyata vaksin Moderna juga ada kritikan juga ya, karena ada beberapa kasus ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi ya, saya nunggu vaksin Nusantara ya, vaksin Nusantara kabarnya sudah diadakan uji klinis ya. Uji klinis itu begini Pak, jadi ada obat atau vaksin pokoknya yang berkaitan dengan materi untuk menyembuhkan itu, kemudian sebelum diproduksi massal dan dijual atau diaplikasikan itu melewati tahapan-tahapan ya. Pertama kan dicobakan kepada tikus putih kecil itu ya Pak, mencit itu ya, karena komposisi tubuhnya, struktur kimiawi dan sebagainya hampir persis dengan manusia untuk yang sederhana-sederhana. Kemudian nanti kalau sudah lolos, nanti uji tingkat hewan yang berikutnya ya, kalau di Cina itu sampai ke monyet ya, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah lolos juga nanti ke manusia ya. Kemarin yang rame itu kan vaksin yang itu ya, sampai 1.200 orang diperlukan untuk uji itu ya, dan ramenya kan di Bandung ya. Ramenya kenapa? Karena memang pendaftarannya gratis ya, bagi si relawan itu untuk dicoba ya. Tapi ada keraguan nanti kalau ada apa-apa kok nggak dijamin gitu ya. Kalau misalkan ada error ya, tambah parah, kemudian mungkin sampai meninggal, itu tidak dijamin. Tapi kemarin udah lolos katanya dan dipakai yang itu ya. Kemudian yang itulah yang tidak diterima di luar negeri itu ya. Bahkan di negara asalnya juga nggak dipakai begitu ya. Itu vaksin itu. Nah kemudian sampailah uji klinis ya, tadi vaksin Nusantara ya, vaksin Nusantara. Nah ini perkembangannya apa? Saya belum baca-baca lagi ya, maksudnya kabarnya ya, nanti kalau ada yang masukan dari bapak-bapak sekalian silakan, apakah sudah lolos ya atau kapan bisa diaplikasikan dan sebagainya, itu silakan ya, kita buka ruang diskusi saja ya. Nah masih berkaitan dengan pertanyaan yang menggelitik tadi, apakah sudah divaksin, jawaban berikutnya itu tadi ya, saya nunggu vaksin Nusantara. Nah seminggu yang lalu ternyata jawaban untuk pertanyaan menggelitik ini bertambah Pak. Saya nunggu vaksin khilafah ya. Vaksin khilafah. Jadi ini berkaitan dengan sebenarnya apa ya? Pertama kehalalan dan keharaman vaksin itu ya. Kalau nyebut misalkan vaksin seperti gini, Bang, kalau saya nabung di bank konvensional ya, bank yang biasanya itu, saya ragu-ragu ini ada unsur ribanya enggak gitu ya. Ketika saya nabung kemudian nanti ada saldo Pak ya, di situ di buku tabungan kita ada terus tambahan bunga begitu kan ya. Entah itu 1.000, 2.000 rupiah kalau tabungannya kecil. Kalau tabungannya miliaran ya bisa jutaan ya, puluhan juta itu bunganya ya. Saya ke bank syariah saja yang lebih yakin, enggak ada itu nanti bunga-bungaan seperti itu ya, riba seperti itu. Nah ini juga sama, vaksin sama. Ketika nyebut vaksin Nusantara, orang masih nanti dulu gitu ya. Ternyata memang kabar beredar banyak kajian tentang halal dan haramnya vaksin ya. Silakan nanti di banyak seminar, webinar istilahnya ya, pakai Zoom, kemudian ada tokoh ahli yang membincangkan halal dan haramnya vaksin. Kemudian ada vaksin khilafah tadi Pak. Vaksin khilafah itu
Dulu ceritanya khilafah itu kan sebenarnya negara Islam ya, superpower ya. Jadi mengalahkan Amerika yang sekarang Pak, mengalahkan Eropa ya, mengalahkan China pada saat itu juga ya. Jadi itu kekuasaannya pada waktu itu meliputi sepertiga wilayah dunia ya, permukaan dunia. Jadi jadi berbatasannya itu dengan Eropa ya. Kalau ke selatannya India itu sudah masuk ya, sudah masuk ya. Nah itu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum-hukum Islam, intinya begitu ya. Jadi orang ya sudahlah, kalau mau ada vaksin atau mau ada apapun ya, kalau pakai pemerintahan yang itu ya, itu sudah terjamin lah begitu ya, sudah terjamin. Nah memang apakah ada vaksin khilafah itu ya? Itu yang jadi pertanyaan. Kok sepertinya ngawang-ngawang gitu ya. Sudah ada vaksin itu, ditambah vaksin dari Eropa, Amerika, ada vaksin Nusantara, masih minta vaksin yang khilafah ya. Apakah memang ada? Nah kemudian ternyata seminggu yang lalu ada jawaban ya. Jawaban yaitu seorang mahasiswa program doktoral di Turki itu nge-tweet Pak. Nge-tweet itu apa ya, nulis apa istilahnya ya, nyeletuk karena dia orang berpendidikan ya, mau S3 begitu ya. Dia bilang ini loh ya, jurnal yang menjelaskan dulu itu sudah ada sebenarnya vaksin itu ya, ya, dan diselenggarakan oleh sebuah negara Islam tadi khilafah. Dulu itu memang ada Pak ya, tahun 1400 sampai 1924 itu khilafah Utsmaniyah namanya. Jadi ada keluarga Utsman ya, itu istilahnya mengatur negara ya. Anak-anaknya ya Utsmaniyah itu ya. Kemudian dalam sejarahnya itu pernah menyelenggarakan vaksinasi itu. Buktinya apa? Kemudian dia menyertakan satu selembaran sertifikat. Ini yang kalau mau dilihat selebarannya seperti ini Pak. Nah, kelihatan ya, coklat ya. Ini ada satu, ada lagi yang dua. Nanti kalau mau kita bisa cari dengan kata kunci sertifikat du vaksin. Sertifikat du vaksin di Google Pak ya, di Google ya, karena zaman sekarang itu ininya perpustakaannya ada di Google ya. Coba ya kita, oh nggak ada internet ya, di Visnet ya, pakai Visnet ada ya, kayak ini. Bentar. Paspornya masih sama ya, masih sama. Nah intinya adalah bentuknya adalah tadi Pak ya, ini ya, ini atau sebelumnya. Nanti ada juga vaksin yang untuk satu keluarga sama ya, bentuknya seperti itu, ada lambangnya di atas itu. Ini ada lambang kekhilafahan. Kemudian ada nama-namanya, ada stempel dokternya sebelah kiri itu, ya, sebelah kiri bawah, Tobib ya, ada nama Tobib, Tobib siapa begitu ya, dokter siapa begitu. Nah ini tahunnya sekitar 1326 Hijriah ya. Sekitar 1326 Hijriah itu 117 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang 1443 Hijriah, berarti itu adalah 117 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang 2021 ya sekitar 1900-an ya. 1904 ya. Ya, bahkan lebih awal lagi karena tahun Hijriah itu jumlah harinya sedikit ya. Jadi atau ya sekitar itulah tahun 1900-an ya. Nah, ini adalah bukti yang berupa benda ya. Ini kan bisa saja saya ambil dari kertas yang biasa kemudian saya print ya. Kemudian saya
tanda tangani sendiri, ini tulis pakai tinta biru ya, kemudian ini. Tapi ternyata tidak ada bukti tertulis ya. Bukti tertulis kemudian itu didokumentasikan dalam jangka waktu yang lama ya. Yaitu sebenarnya di awal tahun 1700-an ya. Di awal tahun 1700-an. Maka kisah pun bergulir, Pak ya. Kisah bergulir, ada nama perempuan ya, seorang wanita bangsawan, karena depannya namanya Lady, Pak ya. Lady Mary Wortley Montagu ya. Ini adalah istri dari duta besar ya, Inggris di Istanbul ya. Istanbul atau Konstantinopel dulu ya. Lalu sekarang Istanbul, ibu kota kekhilafahan Utsmaniyah yang saya sebut-sebut di awal tadi, Pak. Jadi dia itu menjadi pengisah ya. Dia menjadi penutur, bahkan dia orang yang mencoba sendiri vaksinasi ya. Orangnya bagaimana bentuknya ya, seperti ini ya. Orang-orang dulu pakaiannya yang seperti itu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, wanita-wanita barat ya. Nah, gimana sebenarnya kiprah dari sang lady ini ya, kiprah penutur. Jadi tahun 1717 ya, itu kekhilafan Utsmaniyah itu puncak-puncaknya, Pak. Jadi memang puncaknya di situ ya. Masih ada penaklukan-penaklukan, jadi ada futuhat ya, memasukkan negara-negara yang masih kafir ke dalam negara-negara, ke dalam hukum-hukum Islam ya, ke dalam aturan Islam, mengajak dakwah kemana-mana ya, itu masih dikerjakan ya. Kemudian pelayanan kepada masyarakat itu juga sangat tinggi pada waktu itu. Ya namanya keemasan, kejayaan, ada keruntuhan ya, keruntuhannya sekitar 1900 awal ya. Ketika sudah terjerat banyak utang, dakwah sudah nggak dijalankan ya, kemudian banyak pejabat-pejabat yang korup, ada yang berkhianat, kemudian di dalam pemerintahan ada juga yang berkhianat ya, konspirasi dengan barat, penjajah barat, akhirnya runtuh tahun 1924 ya. Nah, tahun-tahun keemasan ini si Lady ini, karena dia orang bangsawan dan dubes ya, istri dubes ya, itu dia mengirim surat ya. Suratnya itu sebenarnya simpel juga ya. Judulnya kalau dikumpulkan itu adalah surat kepada kawan ya. Jadi dia punya kawan di Inggris ya. Dia punya kawan di Inggris, kemudian dia cerita kondisi di tempat dia tinggal, yaitu di Turki itu ya. Istanbul ibu kotanya ya. Jadi di situ si Lady ini itu ternyata orang yang antusias ya, mempelajari kebudayaan Turki pada waktu itu ya, Khilafah Utsmaniyah. Bagaimana kehidupan warganya, kemudian bagaimana pelayanan dari negara ya, kehidupan sosial ya, kemasyarakatannya bagaimana dan seterusnya. Nah, salah satu yang poin yang dia fokus itu adalah vaksinasi ini. Sebenarnya bukan vaksinasi istilahnya dulu itu ya, yaitu namanya variolasi ya, atau inokulasi. Jadi dia menyaksikan begini ceritanya. Dia kehilangan saudaranya ya, kakaknya kalau nggak salah, meninggal karena smallpox. Smallpox itu adalah cacar ya, tapi beda dengan cacar yang air yang sekarang, Pak. Kalau cacar air kita kan bunder-bunder ya dan merah, kalau berair ya. Nah, ini enggak ya. Dia itu enggak benjol, hanya pipih biasa, tapi lebih ganas gitu ya, lebih ganas ya. Nah, smallpox ini mengambil nyawa saudaranya. Kemudian dia pelajari, ternyata memang itu jadi wabah pada waktu itu ya, wabah. Kemudian dia melihat, oh ternyata petugas kesehatan pada waktu itu ya, untuk mencegah masuk ke ibu kota itu, Istanbul itu, atau dalam kekhilafahan Utsmaniyah itu, dalam satu negara itu, dia menerapkan cara yaitu namanya inokulasi atau variolasi. Yaitu bagaimana? Jadi ada orang yang sudah terkena smallpox itu, cacar api, nah istilah cacar yang ganas itu, kemudian diisi set ya, karena
dia dokternya tahu ya, tabibnya tahu bahwa yang sudah jadi apa kayak ruam gitu, yang sudah matang istilahnya ya, itu virusnya sebenarnya sudah mati sebenarnya. Virusnya atau bakterinya sudah mati. Kemudian disiset, ditaruh benang ya, istilahnya diambil cairan atau bubuknya gitu ya. Itu kemudian ditempelkan pada orang yang sehat. Jadi orang yang sehat ini juga disiset ya. Siset kecil di lengan atau kakinya begitu ya. Kemudian si benang ini ditempelkan di ini ya, di lukanya itu tadi ya. Itu sebenarnya awal dari vaksinasi itu Pak ya. Jadi yang orang yang sudah kena itu kemudian virusnya sudah lemah karena sudah dilawan oleh tubuhnya si penderita itu ya. Kemudian ditularkan ke orang yang masih sehat ya, diletakkan. Nah, orang yang masih sehat, antibodinya maksudnya tubuhnya masih sehat untuk melawan virus yang lemah. Nah, kemungkinan besar maksudnya tahan, dia punya ketahanan, kekebalan, imunitas gitu ya. Dan walhasil memang itu bisa mencegah penyebaran dari smallpox itu ya, smallpox. Nah, kemudian akhirnya dia berniat kuat ya, si lady ini berniat kuat untuk diterapkan pada anaknya. Edward namanya anaknya itu. Ya tahun-tahun itu 17 sekitar itu 1718 lah ya. 1718. Kemudian ternyata berhasil, anaknya itu lolos ya. Enggak kena smallpox itu. Ya, enggak kena smallpox ya. Nah, kemudian cerita dalam suratnya itu, surat kepada kawan itu terus dia kirim surat ke Inggris. Akhirnya dia pulang ke Inggris. Dia tuh akhirnya cerita di depan majelis dokter ya, majelis dokter. Kemudian dia perjuangkan itu cara seperti itu ya. Ini loh, kalau Inggris pengen bebas dari cacar atau smallpox ini, cacar ganas itu pakai cara saya begitu, yang udah manjur di tempat sana begitu ya. Akhirnya dia putrinya ya, sekarang putrinya ya, dia cobakan di depan para dokter pada waktu itu. Jadi disaksikan langsung coba. Dan benar begitu ya. Kemudian dia melobi temennya juga ya, sama bangsawan putri ya, lady juga ya, untuk kemudian praktek ya, keluarganya, dan terus itu ya. Akhirnya itu masif ya, artinya itu jadi suatu yang fenomenal di Inggris pada waktu itu, dan itu direkam ya. Jadi proses tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun itu sampai 1721-an itu ada dokumentasinya. Jadi bukan seperti tadi yang hanya selembar kertas yang bisa coba kita manipulasi, tapi ini adalah kisah. Maksudnya ini adalah sejarah yang sudah tertulis dan disaksikan banyak masyarakat, didokumentasikan, dan akhirnya 50 tahun kemudian ada namanya orang Edward Jenner. Edward Jenner ini yang mencoba cara itu, tapi dengan setingkat lebih rumit ya. Tapi hasilnya bisa 100%, tidak ada kematian. Ya. Jadi kalau sebelumnya si lady ini ya selama 30-40 tahun itu ada sedikit kematian, Pak. Jadi tidak pasti, ada 90% lah gitu. Nah, kalau yang dilakukan oleh Edward Jenner ya, nanti dia yang dinobatkan sebagai orang yang menemukan vaksinasi itu. Jadi dia pakai cara yang agak belok dulu ya, sebelum orang ke orang, yang tadi orang ke orang ya, dia ke sapi dulu ya, atau ke hewan dulu ya. Makanya kita kan sekarang mengenal, oh vaksin itu dari babi gitu ya, oh vaksin itu pakai barang-barang yang haram gitu. Karena memang dia dulu pakai sapi Pak ya. Jadi sapi sudah pernah kena cacar, tapi cacar sapi ya, cowpox namanya, cowpox ya, tulisannya, untuk melawan smallpox gitu kan ceritanya. Jadi sapi ini kemudian istilahnya diambil ya virusnya gitu ya. Sapi yang kena cacar ini ternyata menulari orang yang merah susu gitu ya. Pokoknya orang yang melihara ternak itu ya. Nah, kemudian akhirnya karena sapi itu udah jelas cacar dan menulari orang ya, akhirnya sapi itu diambil virusnya, kemudian
ini ditularkan ke seorang pemuda, anak muda ya. Sebenarnya ada 22 orang ya, tapi yang terkenal ada satu ya, namanya James Phipps namanya. Itu kemudian ditulari oleh cacar sapi kan gitu ya. Nah, kemudian sembuh. Dia nggak ada apa, memang dia kena cacar ya, maksudnya dia merasa seperti sapi itu ya, maksudnya apa, adem panasnya ya. Tapi sudah sembuh. Nah, kemudian si smallpox yang ganas itu tadi ya, lebih ganas itu ditularkan ke si anak muda ini, si James ini. Nah, ternyata James ini tahan, imun. Nah, cara itu yang dipakai sekarang. Nah, jadi akhirnya sejak tahun 1958 sampai 1978, kurang lebih 20 tahun, itu smallpox artinya nggak ada. Jadi cacar yang seperti itu dinyatakan oleh WHO dan dunia juga itu sudah tidak ada. Itu yang dilakukan oleh si lady tadi ya. Jadi kiprahnya seperti itu ya. Dia lobby ya, akhirnya muncul seorang itu tadi ya, Edward Jenner. Edward Jenner itu waktu si lady meninggal itu umurnya baru 13 tahun ya. Jadi dia yang mungkin dia kemudian tertarik, kemudian belajar untuk mengembangkan itu ya, sampai ke tingkat penemuan vaksinasi yang agak belok tadi ya, lewat hewan tadi ya, lewat sapi ya. Nah, kemudian kisah ini terus sebenarnya untuk bagian ladinya udah selesai sampai di situ ya, karena ladinya juga mati ya, udah meninggal. Kisahnya juga itu, tapi sebenarnya lady itu juga punya karya yang lain sebenarnya, kayak puisi dan sebagainya, tapi yang jadi fokus pada petang hari ini adalah seperti itu. Kita kembali lagi akhirnya ke kiprah sang objek cerita ya, yaitu khilafah tadi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh khilafah tadi itu sebenarnya adalah yang harus dilakukan oleh pada masa sekarang gitu ya. Jadi ada pencegahan gitu ya. Ada pencegahan, ada pelayanan publik ya. Yang itu memang istilahnya ya untuk kemaslahatan umat kan begitu ya, kemaslahatan umat, bukan untuk objek dagang ya, bahasa sekarangnya ya, untuk istilahnya mengumpulkan itu ceperan begitu ya, bagi nakes maupun pemerintah ya. Jadi tidak dikomersilkan, itu loh intinya ya. Jadi yang tercatat di situ adalah para petugas tabib pada waktu itu sudah otomatis ada orang gitu kan cacar apa di inokulasi tadi ya, ditempel tadi ya, ditempel pakai yang virus lemah tadi ya. Dan itu kebijakannya masif Pak ya, kebijakannya itu seluruh negara gitu, sampai-sampai ada jurnal juga yang tadi disebutkan oleh doktoral tadi ya, mahasiswa doktoral, itu ada denda yang sangat besar ya. Denda yang sangat besar. Di situ di jurnal itu tidak dijelaskan berapa rupiah ya, jadinya untuk dolarnya jadi berapa. Tapi saya hitung-hitung sekarang kursnya kurang lebih jadi 1,7 juta Pak kalau nggak divaksin ya. Ada denda itu paling murah ya. Paling murah ya. Mungkin yang bandel dan sebagainya lebih tinggi dari itu. Intinya bahwasanya negara harus berperan penuh ya. Tidak seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu itu sampai PCR 400.000 ya, swab test 100.000 berlaku 24 jam. Itu yang miris ya bagi kita ya. Artinya kok kepada rakyatnya sendiri itu jadi kayak warung kelontong menghadapi pembeli begitu ya. Ya kalau warung-warung di sini ya memang tujuan mereka adalah mencari untung, yang namanya dagang itu kan al-bai ya, al-bai dalam Islam ya, adalah dagang itu juga diakui memang untuk mencari untung ya, bukan dagang kemudian Yus terserah kamu berapa begitu ya bayarnya begitu ya, enggak, memang dagang itu nilai yang ingin dicapai adalah keuntungan. Tapi kalau negara itu bukan keuntungan yang dicapai, tapi bagaimana supaya rakyatnya gitu kan
itu ternaungi, tercukupi kan begitu ya. Yes, pokoknya yang dalam Undang-Undang Dasar 45 itulah Pak ya. Kalau Indonesia begitu ya. Kalau Islam itu ya kemaslahatan ya. Dalam kerangka syariah Islam. Jadi kalau maslahat tapi menabrak syariat Islam, ya mohon maaf tidak dipakai ya. Misalkan kemarin-kemarin itu ada JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional ya. Itu kan prinsipnya itu kan udah banyak dikritik ya. Ada dua prinsip. Yang satu adalah berkaitan dengan apa tadi? Ada dua prinsip. Yang pertama bahwasanya intinya itu adalah ekuitas ya, ada bahwasanya asuransi ya. Pertama asuransi sosial dan yang kedua adalah ekuitas. Asuransi sosial kita tahu ya bahwasanya kalau nggak bayar duit nggak akan dilayani. Ya kan seperti itu kan asuransi ya. Makanya ada level 1, 2, 3 itu ya yang asuransi kesehatan itu. Kemudian pilih yang mana ya, bayarnya juga beda ya. Nah, yang berikutnya adalah ekuitas ya. Ya sesuai dengan yang dibayarkan itu ya. Ya, itu kan banyak dikritik ya. Akhirnya orang ya yang sekarang apalagi ya karena manajemen kurang jelas ya. Kemudian ada pengalihan dana ya, jadi bawa lari ya, triliunan. Nah, jadi memang negara, sekali lagi negara ya, kita harus mencontoh ya. Contohlah yang sudah baik. Kalau kita menurut Islam ya baiknya adalah Rasulullah ya. Dulu masa Rasul itu ya pernah dihadiahi dokter ya dari Persia ya. Kemudian dokter itu digunakan untuk melayani masyarakat Madinah pada waktu itu. Jadi bukan dipakai untuk Rasul sendiri ya, atau dikomersilkan, bayar ke dokter, tidak ya. Tapi itu kemudian digunakan untuk melayani masyarakat Madinah ya. Kemudian dicukupi si dokter itu. Artinya bahwasanya untuk masalah kesehatan itu harus diambilkan dari Baitul Mal. Kan ceritanya pemberian semua ya, semua yang masuk ke negara itu adalah masuk ke Baitul Mal. Dokter itu masuk Baitul Mal ya. Aset lah istilahnya, kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ya, kepada masyarakat dan gratis. Artinya memang itu untuk umat ya. Nah kita ya sekarang ini ya bandingkan saja begitu ya, apakah ada yang seperti itu ya, dari negara ya, jadi ada servis begitu ya yang gratis. Nah kalau zaman sekarang duitnya dari mana Pak Ustadz? Waduh, saya bukan Ustadz, Pak Tatas begitu ya. Kan untuk dokter yang puluhan ribu itu sampai ke pelosok-pelosok desa itu kan butuh duit ya. Minimal ya untuk kebutuhan sehari-hari begitu ya, untuk para dokternya ya, keluarga ya. Uangnya dari mana? Nah ini yang namanya pemerintahan Islam itu pemerintahan yang komprehensif. Jadi ketika masalah kesehatan diatur dengan urusan syariat, masalah keuangan itu juga diatur dengan cara syariat. Kalau dalam Islam yang namanya barang tambang ya, itu tidak bisa diserahkan kepada swasta, individu ya, pribadi ya. Yang namanya freeport ya, batu bara, nikel yang di Morowali itu dan sebagainya, itu tidak bisa diserahkan kepada swasta. Karena itu duitnya banyak itu ya. Satu hari ya, 1 triliun itu masuk dari freeport ya. 30 hari dalam 1 bulan berapa? 30 triliun ya. Jadi bisa dibayangkan hanya satu tambang itu seperti itu ya. Mengapa tambang nggak boleh diserahkan kepada swasta? Nah itu dalam kajian lain Mbak ya, ada hadisnya ya, ada sirohnya ya. Itu sangat jelas ya. Namanya tambang itu tidak boleh ya. Jadi walhasil kesimpulan apa akhir kalam, bahwasanya
kita kembali lagi kepada syariat Islam. Ya. Artinya kalau kita mau sejahtera, ya, mau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ke derajat yang lebih tinggi, ya, kemudian mau nggak mau kita harus kembali kepada syariat Islam. Ya. Tidak ada jalan lain. Ya. Kalau kita masih coba-coba ya pakai syariat lain, ya, entah itu syariat kapitalis, ya, yang mendewakan modal, uang, ya, materi dan sebagainya, atau syariat sosialis komunis, ya, yang itu mendewakan power, mendewakan tangan besi, mendewakan pemimpin, ya, dianggap dewa, ya, ya kita nggak akan selamanya nggak akan bisa sejahtera. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada Islam. Insya Allah kita akan bisa mengalami kejayaan lagi. Jadi serpihan emas tadi nanti bisa kembali lagi ke kita, ya. Kita menjadi emas yang beneran bukan serpihan, ya, tapi bisa menjadi gunungan emas lagi dan bisa kita menerangi dunia lagi dengan Islam dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada petang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di luar forum atau setelah sholat isya, ya. Saya akhiri ya pertemuan pada petang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.